Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Nah, kita masih kepada bumbungan ya daripada atap perisai tunggal ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau Anda perhatikan seperti ini ya. Nah, miring-miring seperti ini. Oke, perhatikan. Nah, ya. Seperti itu yang nanti akan diletakkan di atas daripada atap perisai tunggal ini ya, yang di sini jurai luar sebelah depan kanan kiri ya, nok dan jurai luar belakang kanan kiri ya, seperti itu. Oke, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke pekerjaan kita ya. Perhatikan kita sudah membuat jurai samping ya, jurai samping belakang dan samping depan ya, sebelah kanan belakang dan sebelah kanan depan ini ya. Ini adalah atap 3 dimensi. Perhatikan teman-teman, informasi ya, perhatikan view ya, perhatikan view. Saat ini kita berada pada view SE isometrik ya. Saat ini kita berada pada view SE isometrik. Perhatikan sumbu XYZ-nya ya, perhatikan sumbu XYZ ya. Saat ini kita berada pada UCS normal ya, gambar globe bola dunia ya. Lalu visual style kita berada pada 2D wireframe. Nah, kemudian teman-teman perhatikan langsung saja untuk pekerjaan kali ini kita akan memindahkan bumbungan yang miring bagian belakang ini ke belakang sini ya. Bumbungan miring yang depan ini ke depan sini ya. Yang belakang ini ke belakang sini ya, yang garis miring belakang ini ya, dan yang miring di depan itu ke depan sini seperti itu. Perhatikan visual style, kalau saya klik bola biru ya, realistic visual style seperti ini atapnya ya. Jadi perhatikan bumbungan belakang itu untuk yang miring di belakang ya. Bumbungan depan untuk yang miring di depan yang ini ya. Seperti itu. Visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Kita memindahkannya menggunakan modify move ya. Modify move ini dia ya. Oke, perhatikan pada bumbungan belakang dulu ya. Perhatikan pada bumbungan belakang atau jurai belakang. Itu Anda pergi ke circle bawah ya. Nah, jadi Anda pergi ke garis bagian tepi bawah ini ya. Nah, Anda besarkan di situ. Nah, jadi tujuan move-nya itu nanti di tengah-tengah circle ini ya. Oke, perhatikan baik-baik. Nah, klik atau blok objek yang akan di move. Kemudian pada tab modify, klik icon move ya, atau M enter pada keyboard. Kemudian klik lagi objeknya dan klik ke tempat tujuan. Oke, paham ya teman-teman ya. Oke. Oke, perhatikan sentuh dan klik kotak ini ya. Sentuh dan klik bukan kotak tapi bumbungan ini ya, yang bentuk bulat panjang ini ya. Nah, itu sudah diklik. Kemudian klik modify di atas ya. Klik modify di atas, klik move. Ini dia move ya, klik move. Nah, kemudian pergi ke bagian bawah. Nah, di bawah itu berbentuk circle ya. Sentuh tengahnya ini ya, sentuh tengahnya. Anda klik di situ ya. Nah, seperti itu. Lalu kita pergi ke bumbungan belakang ya, bumbungan belakang pojok bawah ini ya. Pojok bawah ini perhatikan ya, pojok bawah belakang sebelah kanan ya. Nah, Anda klik pas di pojoknya daripada atap itu ya, di situ lambang endpoint. Anda klik di situ. Nah, selesai ya, itu dia hasilnya. Ya, jadi visual style kalau saya klik bola biru, realistic visual style seperti itu ya hasilnya ya, teman-teman ya. Oke, visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe seperti itu. Oke, kemudian yang depan ya, yang depan diklik ya. Bumbungan depan diklik ya. Sudah. Perhatikan bumbungan depan diklik ya, kita akan pindahkan ke depan ini. Ya, tujuannya tuh nanti di pojok bawah sebelah depan kanan ini ya. Nah, dan asalnya atau awalnya kita akan mencari, perhatikan di bagian bawah ini ya, di bagian bawah ini, di bagian bawah jurai depan ini, yaitu berbentuk circle, nanti kita cari tengah-tengahnya di situ ya. Itu start awalnya. Sentuh dan klik objek yang akan di move ya, yaitu ini ya, garis miring ini bulatan miring ya, yang ini ya. Kemudian klik modify di atas ya, klik modify di atas, lalu klik move. Ini dia move ya, klik move. Nah, kemudian pergi ke bagian bawah. Ini kan berbentuk bulat ini. Anda sentuh saja bulat itu, nanti ada tanda plus seperti itu kan, yang putih itu. Anda sentuh tanda plus itu, muncul bulatan kecil tulisan center seperti itu ya. Anda klik di situ, oke? Nah, lalu Anda pergi ke ujung depan pojok sebelah kanan ini ya. Anda klik di tepi garis sebelah sini ya. Pojok atap sebelah depan kanan itu Anda klik pas di situ ya. Itu dia hasilnya ya. Visual style kalau saya klik bola biru, realistic visual style seperti ini ya modelnya teman-teman ya.
Perhatikan orbit, kalau saya klik tree orbit, ini dia ya, muncul bulatan hijau ya, saya klik tahan dan saya putar seperti ini hasilnya. Oke teman-teman ya, seperti itu hasilnya ya. Oke, ini untuk wawasan juga ya, ilmu plus wawasan teman-teman ya, cara kerja plus wawasan ya. Makanya videonya agak panjang-panjang ya, supaya teman-teman lebih paham. Tekan tombol escape untuk mengakhiri orbit ya. Tekan tombol escape untuk mengakhiri orbit, lalu perhatikan visual style, kita kembali lagi ke 2D wireframe. Visual style kita kembali lagi ke 2D wireframe. Oke, selanjutnya teman-teman perhatikan view ya. Saat ini kita kembali ke view top. Nah, kita pergi ke view top dulu ya, pandangan atas. View top, pandangan atas ya, itu dia. Kita pergi ke gambar 3 dimensi atap perisai tunggal ini. Nah, inilah jure luar sebelah depan kanan dan jure luar sebelah belakang kanan ya. Nah, kemudian kita akan memirrornya ke sebelah kiri. Jadi depan ini baru ada di kanan, di kiri belum ada. Yang di kanan ini kita mirror ke kiri ya. Nah, yang sama juga yang di kanan bagian belakang itu kita mirror ke kiri bagian belakang ya. Menggunakan modify mirror. Ya, mirror ini dia modify mirror ya. Oke, perhatikan baik-baik teman-teman ya. Nah, klik atau blok objek yang akan di mirror. Kemudian pada tab modify, klik icon mirror atau MI enter pada keyboard. Kemudian klik di 2 titik pada posisi mirror ya. Dalam hal ini atas bawah ya. Lalu enter 1 kali. Ortonya wajib menyala ya. Ortonya wajib menyala. Orto wajib menyala ya. Ingat itu ya. Nah, kemudian sentuh dan klik. Perhatikan ya yang menyala itu. Jure luar sebelah depan ya. Kanan. Dan jure luar sebelah di belakang kanan ya. Sudah diklik keduanya, disentuh dan diklik ya, jangan diblok. Disentuh dan diklik seperti itu ya. Nah, seperti itu. Kemudian klik modify di atas ya, klik modify di atas dan klik mirror. Klik mirror ini dia ya. Nah, lalu Anda pergi ke garis depan ini. Garis depan itu ada lambang segitiga ya, atau boleh garis belakang yang ini. Ada lambang segitiga. Oke. Nah, anggaplah ke garis depan aja ya. Garis depan ini, perhatikan sentuh garis depan itu, si tepi depan itu yang horizontal itu ya. Ada lambang segitiga, Anda klik lambang segitiganya ya. Tarik ke depan seperti ini, ke bawah ya. Nah, ini ortonya nyala ya, maka garisnya tegak lurus. Anda klik di bawah seperti itu. Lalu enter 1 kali. Nah, maka dia ada di sini 1 dan di sini 1 ya. Nah, ya, kita mirror kedua-duanya sekaligus tadi kan. Yang ini menghasilkan ini, yang ini menghasilkan ini ya. Perhatikan visual style, saya klik bola biru. Nah, realistic visual style seperti itu hasilnya ya. Nah, perhatikan kalau saya klik orbit ya, perhatikan orbit, free orbit yang ini ya. Nah, muncul bulatan hijau, klik, tahan, dan putar ya. Itu dia hasilnya teman-teman ya, seperti itu. Oke ya. Nah, mantap teman-teman ya, mantap ya. Oke. Selanjutnya kita akan membuat nok tengah. Perhatikan nok tengah ya. Nah, nok tengah. Tekan tombol escape dulu untuk mengakhiri apa namanya? Orbit ya. Kemudian visual style kita kembali lagi ke 2D wireframe ya. Visual style kembali lagi ke 2D wireframe dan view kembali ke SE isometrik ya. View kembali ke SE isometrik. Nah, oke, perhatikan teman-teman, ini garis-garis yang ini saya hapus ya, tidak saya perlukan. Garis-garis ini dan juga garis siku ini tidak lagi saya perlukan ya. Garis siku ini saya klik satu-satu lalu saya tekan delete pada keyboard ya. Sudah tidak saya perlukan karena jurai miringnya sudah ada semua ya. Garis ini juga saya klik satu-satu dan saya tekan delete pada keyboard supaya bersih ya. Nah, sisa itu saja. Kemudian kita akan membuat nok yang datar ya. Seperti itu. Yang ini nih. Ya, nok yang datar yang ini. Oke. Nok apa? Nok miring atau jurai luarnya kan sudah semua ya. Kanan kiri ya, depan belakang sudah semua ya. Nah, ya, kanan kiri depan belakang sudah semua ya teman-teman ya. Nah. Oke, sekarang kita akan membuat nok ini ya, nok. Nah, seperti itu ya. Perhatikan pada garis miring itu apa? Garis kuning itu ya. Visual style saya klik bola biru. Nah, perhatikan pada garis nok ini ya. Seperti itu. Visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe.
Oke, perhatikan baik-baik teman-teman ya. Oke, perhatikan teman-teman ya. Nah, kita akan membuat apa namanya bumbungan ya, bumbungan seperti yang sudah kita bahas. Nah, ingat informasi awal ya, Pak. Informasi ini akan saya sampaikan terus ya. Ingat, saat ini kita berada pada view SE isometrik ya. Nah, kita berada pada view SE isometrik. Nah, kemudian sumbunya saat ini posisinya normal ya. Sumbunya posisinya normal UCS World ya, globe bola dunia, dan visual cell saat ini kita berada pada 2D wireframe. Nah, teman-teman perhatikan, saya jelaskan lagi ya, perhatikan ya. Nah, kalau saya klik visual cell bola biru, nah, visual cell bola biru kan yang warna coklat ini kan bumbungan miring ya, atau jurai luar ya. Belakang sebelah kanan dan sebelah kiri ya. Nah, ini depan sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, teman-teman perhatikan, jika teman-teman merasa itu mengganggu, teman-teman bisa mematikannya dulu sementara. Atau istilahnya yang warna coklat ini, jika garis-garis itu mengganggu, perhatikan visual cell kalau saya klik 2D wireframe, mungkin teman-teman belum bisa membaca garis apa namanya posisi garis daripada nok ya, atau bumbungan, sehingga mungkin karena tertutup oleh garis nok-nok coklat atau jurai miring ini ya. Teman-teman bisa matikan dulu layar di atas, perhatikan ya, layar di atas yang ada lampunya gembok ini layar ya. Nah, kalau saya klik anak panahnya muncul daftar layar seperti ini. Nah, teman-teman perhatikan layar bumbungan itu kan lampunya nyala, itu teman-teman bisa matikan dulu lampunya seperti itu ya. Nah, klik lampunya layar bumbungan, lalu klik satu kali di layar. Nah, jadi teman-teman bisa melihat dengan bebas ini nok atau bumbungan utama ya. Di mana batasnya, yaitu di belakang sebelah sini dan depan sebelah sini. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, inilah garis yang akan kita copy ya. Nah, garis inilah yang akan kita copy ke samping ya, menggunakan ya modify ya, solid editing ya, copy edge. Copy edge. Kenapa menggunakan copy edge? Karena ini adalah objek 3 dimensi ya. Perhatikan visual cell, saya klik bola biru, ini adalah objek 3 dimensi. Garis noknya ini, satu garis ini akan saya copy ke samping. Saya akan salin ke samping dengan menggunakan modify, solid editing, copy edge. Ini dia ya, seperti itu. Nah, atau teman-teman bisa klik kanan di sembarang icon kecil ya, klik kanan di sembarang icon kecil seperti itu. Atau di icon-icon ini boleh ya, klik kanan lalu pilih solid editing. Ini dia, solid editing ya. Nah, seperti itu. Muncul solid editing ini ya. Nah, ini dia copy edge teman-teman ya, copy edge itu yang ini. Nah, cuman karena layarnya terbatas, jadi yang ini saya matikan ya. Nah, saya matikan, saya menggunakan modify, solid editing, copy edge. Nah, seperti itu ya. Oke, perhatikan visual style, saya klik kembali 2D wireframe. Ingat, yang akan saya copy adalah garis nok utama yang ini ya, seperti itu. Perhatikan teman-teman ya. Ingat, ini bumbungan miringnya lampunya saya matikan ya. Kalau saya nyalakan nanti muncul lagi. Perhatikan pada layar di atas, kalau saya klik anak panahnya ya, muncul daftar layar seperti ini. Nah, ini layar bumbungannya lampunya mati ya, bumbungan miring saya bisa nyalakan. Nah, saya klik maka dia menyala ya. Lalu saya klik satu kali di layar seperti itu, maka dia muncul lagi seperti itu ya. Nah, seperti itu. Oke. Visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Nah, untuk sementara waktu saya matikan dulu ya layar bumbungan miring ini ya. Saya matikan dulu layar bumbungan miring atau jurai luar ini ya. Agar kita bisa melihat dengan jelas garis nok utama ya, seperti itu. Perhatikan pada layar di atas, saya klik anak panahnya, muncul daftar layar seperti ini. Di sini ada layar bumbungan, saya matikan lampunya. Ya, lalu saya klik satu kali di layar. Maka bumbungan miring atau jurai luar, depan, belakang, kanan, kiri semuanya mati ya layarnya, seperti itu. Nah, oke, saya akan mengkopinya menggunakan copy edge ya, nok garis nok utama itu. Nah, ini dia copy edge ya, mengcopy garis tepi objek 3 dimensi ya. Nah, caranya klik icon copy edge pada solid editing ya. Kemudian klik pada garis tepi objek 3 dimensi yang akan klik pada garis ya, daripada objek 3 dimensi yang mana garis tersebut akan di copy, itu diklik ya. Lalu enter satu kali. Kemudian klik lagi pada garisnya dan tarik ya. Kemudian tarik dan klik ke arah tujuan. Pastikan ortonya menyala, itu lebih baik ya teman-teman ya. Pastikan ortonya menyala, itu lebih baik. Nah, ingat teman-teman ya, saat ini kita berada pada, saya ulangi lagi, saat ini kita berada pada view SE isometrik. Sumbu XYZ-nya normal ya, UCS World. Dan visual cell saat ini kita berada pada 2D wireframe. Oke.
Oke, perhatikan teman-teman, saya klik modify, kemudian solid editing, ini dia, ya. Saya lari ke atas, copy edge, ini dia ya, saya klik copy edge. Oke, kemudian setelah klik copy edge, klik pada garis nok utama itu. Perhatikan dia berbentuk putus-putus seperti itu kalau sudah diklik ya. Lalu enter satu kali. Nah, lalu klik lagi garisnya, tarik ke sini. Ini ortonya menyala ya, perhatikan ortonya menyala. Sehingga garisnya tegak lurus karena ortonya menyala ya di bawah itu. Tarik ke samping seperti ini dan Anda klik di sini. Ya, tekan tombol escape. Nah, ya, tekan tombol escape jika telah selesai. Ini dia ya teman-teman ya. Nah, ini dia garisnya. Itu langkah pertama. Langkah kedua teman-teman ya, setelah kita mengcopy garis nok utama, kita pergi ke view top ya. Perhatikan view, kita pergi ke view top seperti ini. Ya. Oke, kita pergi ke pandangan atas. Anda perhatikan. Nah, ini Anda perhatikan teman-teman ya. Anda perhatikan. Sekarang kita akan membuat lagi circle atau lingkaran yang ukurannya sama dengan ukuran lingkaran pada bumbungan miring itu ya, yaitu radius 8 ya. Radius 8 atau diameter 16. Anda boleh membuat model lain, ukuran lain terserah ya. Itu untuk berkreasi silakan ya. Tapi dalam materi pelajaran ini kita menggunakan radius 8 atau diameter 6. Diameter 16, mohon maaf. Nah, untuk membuat circle Anda klik draw di atas ya. Perhatikan saat ini kita berada pada view top ya. Kita saat ini berada pada view top seperti itu ya. Nah, ini adalah garis nok utama atau nok yang ini ya. Nok yang ini yang kita copy ke sini ya. Oke, perhatikan. Saya klik draw di atas ya. Klik draw di atas, kemudian circle ya. Nah, circle ini ada center radius ini Anda klik ya. Center radius Anda klik. Nah, seperti itu. Lalu Anda klik di ujung garis sebelah depan ataupun sebelah belakang bebas ya. Boleh sebelah depan, boleh bagian belakang. Pas di ujung garis Anda klik. Nah, tarik sedikit ya, seperti itu. Masukkan nilai 8. Enter satu kali. Selesai. Saya ulangi ya. Saya klik ini lingkaran ya. Saya klik lingkarannya, lalu saya tekan delete pada keyboard. Klik draw di atas. Circle. Center radius. Klik. Kemudian klik di ujung garis. Contohnya depan. Klik seperti itu. Tarik ya. Masukkan nilai 8. Radiusnya atau jari-jarinya ya. Enter satu kali. Nah, seperti itu. Selesai teman-teman ya. Kita setelah membuat circle, kita kembali lagi ke view SE isometrik ya. Kita kembali lagi ke view SE isometrik seperti itu teman-teman ya. Nah, terus kita lihat nih ringkalannya sudah ada. Lingkarannya sudah ada. Nah, perhatikan pada gambar contoh. Ya, perhatikan. Nah, posisi lingkaran itu dia posisi garis nok utama itu dia lingkarannya berdiri tegak ya teman-teman ya. Lingkarannya berdiri tegak dan menghadap ke sana. Ya. Anda bisa bayangkan enggak? Ya, coba perhatikan ya. Jika saya potong ya, perhatikan. Nah. Oke, teman-teman perhatikan ya. Anda bisa membayangkan ya lingkarannya itu dia posisinya berdiri teman-teman ya. Nah, Anda perhatikan posisi lingkarannya berdiri ya. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman perhatikan ini dia. Coba saya potong menggunakan slice ya, perhatikan. Perhatikan baik-baik teman-teman ya. Nah, teman-teman perhatikan kenapa saya akan memotong ini supaya teman-teman tahu penampangnya ya, penampangnya. Oke, perhatikan teman-teman di atas ya. Kita akan memotongnya menggunakan modify ya. Modify 3D operation slice ya, slice yang ini ya, memotong ya. Oke. Nah, perhatikan modify ya, 3D operation slice yang ini ya, slice yang ini. Oke, jadi saya jelaskan ya, kita harus mengetahui dulu
Nah, kita tidak boleh asal mengikuti tapi tidak paham ya, kita harus memahami dulu maksudnya. Slice adalah memotong objek 3 dimensi berdasarkan arah sumbu ya, yaitu dua sumbu, sumbu XY, sumbu YZ ya, mohon maaf ini YZ ya. Sumbu apa namanya? XY, YZ dan ZX ya. Ada 3 sumbu XY, YZ dan ZX ya. Caranya klik icon slice pada 3D operation atau SL enter pada keyboard, klik lagi objek 3 dimensi yang akan di slice, enter 1 kali, kemudian ya enter 1 kali jangan lupa. Kemudian tekan ZX ya, enter 1 kali. Klik pada poin yang diinginkan daripada objek 3 dimensi tersebut, enter 1 kali. Nah, Anda perhatikan ya, perhatikan arah sumbu XYZ ya, itu sangat penting. Anda perhatikan teman-teman, saya akan memotongnya menggunakan modify, klik modify di atas ya. Kemudian 3D operation ya, 3D operation, kemudian slice ya. Slice ini dia. Oke, kemudian saya klik objek bumbungan ini ya, saya klik seperti ini. Oke, kemudian enter 1 kali ya. Enter 1 kali. Nah, di sini spesifik start point, slice dan lain sebagainya. Di sini ada sumbu XY, YZ atau ZX. Anda mau pakai yang mana? Anda harus perhatikan sumbu ini. Arah sumbu Z ke atas dan X ke arah kanan ya. Saya menggunakan sumbu ZX ya, yaitu Z ke atas, X ke kanan ya, seperti itu. Perhatikan ZX seperti itu ya. Lalu enter 1 kali. Nah, ya kemudian klik di garis mana? Sini, saya ingin klik di garis ini ya, perhatikan. Nah, seperti itu. Enter 1 kali ya. Nah, selesai. Lalu saya hapus bagian ini, saya tekan delete pada, saya klik bagian yang sebelah sini, saya tekan delete pada keyboard. Nah, Anda bisa melihat ya penampangnya seperti itu teman-teman ya. Visual style saya klik bola biru 2D wireframe. Nah, seperti itu penampangnya. Jadi dia berdiri seperti itu sehingga nanti dia lari ke arah sana. Itu maksudnya ya. Jadi itu maksud daripada pemotongan ini adalah saya ingin menjelaskan ya, posisi berdirinya circle itu harus seperti ini. Karena garisnya kan ke arah sana ya. Garisnya itu kan start dari sini ke sini. Nah, berarti circle-nya harus berdiri dengan model seperti ini sehingga nanti bisa mengikuti garisnya ya. Perhatikan saya klik undo di atas untuk mengembalikan gambar ini ya. Nah, saya slice ini hanya untuk istilahnya sudah selesai ya, hanya untuk menjelaskan saja ya. Perhatikan. Nah, jadi kita harus berdirikan circle ini. Kembali ke materi ya, barusan itu hanya menjelaskan saja. Kembali ke materi, kita harus memberdirikan circle ini dengan arah berdiri ya, berdiri seperti tadi itu yang nanti bisa di extrude ya, extrude mengikuti path atau jalur, yaitu garis ini. Jadi circle ini akan di extrude dengan jalurnya ini, tapi circle-nya harus diberdirikan dulu. Jadi modify rotate ya, rotate yang ini. Oke. Perhatikan untuk merubah objek ya, untuk memutar ya, untuk memutar circle ini ya, berdiri, sumbu Z-nya harus dirubah dulu nih ya. Sumbu Z-nya harus dirubah dulu ya. Untuk membuat objek berdiri seperti tadi itu yang saya jelaskan ya, berdiri seperti ini, sumbu Z-nya harus dirubah dulu. Arahnya kemana? Arahnya sumbu Z dipindahkan ke sumbu X ya. Sumbu Z dipindahkan ke sumbu X. Anda cukup memahami aja video ini ya, atau materi pelajaran itu Anda pahami ya, Anda dengarkan dan Anda lihat ya bagaimana prosesnya ya. Dengan begitu Anda akan memahami teman-teman ya. Oke, perhatikan arah sumbu Z harus dirubah ke arah sumbu X ya, atau dari sini ke sini ya, dari sini ke sini. Anda perhatikan baik-baik teman-teman ya. Untuk merubah sumbu Z ya, karena apa namanya, circle ini akan saya putar berdiri sehingga sumbu Z-nya harus dirubah. Ini sumbu Z-nya posisinya normal ya, ke atas. Nah, dia harus pindah arah ke arah sumbu X ya, seperti itu. Bagaimana caranya untuk merubahnya? Menggunakan UCS Z axis vector ya. Untuk merubah sumbu Z menggunakan UCS Z axis vector seperti itu ya. Nah, untuk merubah sumbu ortho wajib menyala ya. Untuk merubah sumbu ortho wajib menyala, wajib hidup. Ingat itu ya. Setelah ortho hidup, teman-teman pada UCS ini ya, klik Z axis vector yang ini ya. Z axis vector itu yang ini, oke? Nah, seperti itu ya. UCS Z axis vector, jangan lupa ya. Kemudian klik di sini.
Ya, tarik seperti ini. Nah, itu kan arahnya seperti ini ya. Sumbu X itu kan arahnya seperti ini kan. Nah, seperti itu maksud saya, tarik ke arah seperti ini. Lalu klik di sini seperti itu ya. Maka sumbu Z-nya lari ke situ. Perhatikan ortonya wajib menyala. Ingat ya, saat ini kita berada pada view SE isometrik. Saya ingatkan lagi, kita berada pada view SE isometrik ya. Jadi teman-teman pun harus ada pada view SE isometrik. Dan sumbu UCS-nya tadi itu normal ya. Awalnya UCS-nya world ya, globe bola dunia normal ya, yaitu Z di sini ya, Z-nya vertikal. Lalu saya nyalakan orto ya, saya hidupkan orto untuk merubah sumbu Z ya. Untuk garis tegak lurus orto wajib menyala ya. Karena untuk merubah sumbu orto harus tegak garis harus tegak lurus, yaitu ortonya harus menyala ya. Setelah orto menyala, saya klik UCS ini Z. Saya klik UCS Z aksis vektor yang ini ya. UCS Z aksis vektor itu yang ini ya, untuk merubah sumbu Z ya. Nah, kemudian klik di sini, tarik seperti ini dan klik di sini. Maka sumbu Z-nya pindah ke sini. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, setelah sumbu Z berubah arah seperti itu, baru kita putar ini circle ya. Nah, kita putar searah yang tadi yang saya jelaskan itu. Oke. Memutarnya menggunakan modify rotate ya, modify rotate yang ini. Oke. Nah, oke teman-teman, kita akan masuk ke materi rotate ya. Ini dia. Klik atau blok objek yang akan dirotate, yaitu circle tadi ya. Kemudian klik icon rotate pada tab modify atau RO enter pada keyboard. Kemudian klik lagi objeknya, putar sesuai keinginan ya. Klik pada posisi yang diinginkan. Aktifkan orto untuk putar tegak lurus. Nah, memutar seperti ini, orto wajib hidup. Ingat ya. Memutar seperti ini ya, ortonya wajib hidup. Jangan lupa hidupkan orto ya. Ortonya wajib hidup. Setelah orto hidup, teman-teman klik ya. Circle-nya ini sentuh dan klik ya. Circle-nya saja, jangan kena garis ya. Nah, circle-nya saja yang diklik, jangan sampai garisnya kena klik ya, seperti itu. Jadi yang terblok hanya circle saja, seperti itu ya. Oke. Kemudian perhatikan ini orto menyala ya. Ingat orto menyala. Kemudian circle ini saya klik ya, seperti itu, dan tidak boleh kena yang lain ya. Kemudian saya klik modify di atas ya. Saya klik modify dan saya klik rotate. Ini dia rotate ya, seperti itu. Nah, kemudian saya klik di tengah-tengah circle ini ya. Saya klik di tengah-tengah circle seperti ini. Nah, saya tarik ke atas. Perhatikan arahnya harus ke atas ya. Boleh ke bawah tapi lebih bagus ke atas ya teman-teman ya. Lebih normal ya, ke atas seperti itu. Anda klik di atas. Nah, maka dia posisinya berputar seperti itu, berdirinya seperti itu, sama seperti tadi yang saya gambarkan pada gambar contoh ini ya, yang ketika saya potong arah circle-nya seperti itu penampangnya ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, setelah circle-nya posisi berputarnya tegak, view sumbu ini ya, sumbu ini kita kembalikan lagi ke normal ya, UCS world ya, globe bola dunia. Ya seperti itu teman-teman ya, paham ya bagaimana cara memutarnya ya. Nah, tadi sumbu Z-nya lari ke arah X, kemudian blok objek yang akan dirotate yaitu circle ini, kemudian klik modify, kemudian klik rotate ya, kemudian klik di tengah-tengah circle tadi dan tarik ke atas, lalu klik di atas ya. Ingat untuk memutar orto wajib hidup, seperti itu ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan extrude ya terhadap objek circle ini. Ini adalah objek 2 dimensi ya. Objek ini akan saya extrude dengan jalur garis ini. Nah, garis ini adalah garis hasil copy dari Knox ini ya, menggunakan copy edge tadi. Jangan lupa ya. Oke. Sekarang kita akan masuk ke extrude, namanya extrude path. Path itu bahasa Inggris yang artinya jalur ya. Path itu artinya jalur. Jalurnya yang mana? Yang garis tadi itu, garis panjang itu ya. Nah, extrude adalah untuk membuat objek 2 dimensi ya. Circle itu adalah objek 2 dimensi solid ya, menjadi objek 3 dimensi dengan jalur atau path ya. Nah, klik icon extrude pada tab modeling. Nah, ini ya. Extrude pada tab modeling itu yang ini ya. Nah, modeling, extrude yang ini. Jangan lupa ya. Oke. Nah, kemudian klik icon extrude pada tab modeling, kemudian klik objek solid 2 dimensi yang akan di-extrude. Yang mana? Circle tadi ya. Kemudian enter 1 kali. Setelah enter, teman-teman klik P ya. Klik P pada keyboard ya. Lalu enter lagi 1 kali ya. Nah, kemudian klik objek path-nya yaitu garisnya. Selesai. Oke, perhatikan baik-baik teman-teman ya. Pada tab modeling ya, pada tab modeling klik icon extrude yang ini. Ya. Pada tab modeling klik icon extrude yang ini. Nah, lalu teman-teman klik circle-nya.
Nah, itu ya. Nah, klik circle-nya seperti itu ya. Lalu enter satu kali teman-teman. Nah, ya. Lalu tekan huruf P. Tekan huruf P pada keyboard ya. Lalu enter lagi satu kali. Nah, lalu di sini pilih pad-nya. Ini dia pad-nya ya. Anda klik garisnya. Nah, selesai. Maka dia memanjang berdasarkan garis pad ya. Atau garis jalur. Nah, ini sudah jadi ya. Perhatikan visual style. Saya klik bola biru. Realistic visual style seperti ini hasilnya. Oke teman-teman ya, mantap ya. Oke, visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Nah, oke teman-teman, perhatikan saya kasih lagi informasi. Ingat, kita berada pada view SE isometrik. Saat ini sumbunya normal ya, atau UCS World Globe bola dunia. Itu kenapa saya ulang-ulang ya, karena memang itu penting teman-teman ya. Nah, oke, selanjutnya kita akan memindahkan tabung ini ya. Anggaplah tabung atau nok atas ini ke garis nok di atas ya, ke garis nok di atas ya. Acuannya yang mana nih? Nah, Anda perhatikan extrude pad ya, ujung sebelah depan dan ujung sebelah belakang daripada objek 3 dimensi ini itu sama dengan ujung sebelah depan dan ujung sebelah belakang daripada garis nok. Itu dulu yang teman-teman harus ketahui. Ya, jadi saya akan mengcopy atau memove itu dari tengah-tengah circle sebelah depan ini. Dari tengah-tengah circle sebelah depan. Ya. Nah, itu poin awal ya. Tujuannya di mana? Titik sebelah depan ya daripada garis ini. Itu tujuannya ya, menggunakan modify move ya, move cara bebas yang ini. Oke, move ya, modify move. Mudah sekali teman-teman ya. Tidak apa-apa meskipun banyak penjelasan karena itu sangat penting untuk wawasan kita ya. Oke, klik atau blok objek yang akan di move ya, yaitu nok utama tadi ya. Kemudian klik icon move pada tab modify atau enter pada keyboard. Kemudian klik lagi objeknya dan klik ke tempat tujuan. Oke teman-teman, perhatikan ya. Klik atau blok ya. Anda klik saja ya seperti itu objeknya, yaitu tabung ini ya. Kemudian teman-teman klik modify di atas tabung atau nok utama ya, diklik, kemudian klik modify di atas ya. Setelah klik objek, klik modify di atas, kemudian klik move. Ini dia move ya. Anda klik move. Nah, seperti itu. Lalu Anda pergi ke circle depan. Anda boleh ke circle belakang. Nah, kalau Anda sentuh circle belakang, tengahnya itu seperti ini ya. Ada lambang endpoint. Atau Anda bisa juga ke circle depan ya. Nah, kalau kita sentuh circle ini kan ada tanda plus kecil warna putih itu kan di tengah-tengah itu. Nah, itu Anda klik ya. Nah, seperti itu. Anda klik di situ. Oke. Lalu Anda klik di ujung garis nok utama sebelah depan. Karena Anda klik di depan ya. Seperti itu hasilnya. Perhatikan visual style, kalau saya klik bola biru, realistic visual style seperti itu hasilnya ya. Oke. Visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe. Saya ulangi teman-teman ya, perhatikan saya ulangi, saya klik unduh di atas, ya, tidak apa-apa ya diulangi, mungkin takut kecepatan ya. Nah, blok objek yang akan di move, kemudian klik modify di atas dan klik move, ini dia. Kemudian pergi ke circle depan, contohnya ya di tengah-tengah itu ada tanda plus kecil warna putih ya, Anda klik itu ya seperti itu. Lalu Anda klik di ujung, karena itu di depan maka Anda harus klik di ujung depan juga pada garis nok ini di situ. Selesai. Ya, oke. Nah, garis ini tidak kita perlukan lagi ya. Garis ini saya klik lalu saya tekan delete pada keyboard. Yang saya perlukan hanya ini aja ya, seperti itu. Nah, tabung 3 dimensi ini atau nok utama. Perhatikan visual style, kalau saya klik bola biru itu dia hasilnya. Oke. Nah, kemudian kita hidupkan lagi teman-teman ya bumbungan miring tadi ya. Perhatikan layar di atas, saya klik anak panahnya ya. Muncul daftar layar seperti ini ya. Perhatikan layar di atas, diklik anak panahnya, muncul daftar layar seperti ini. Nah, ini bumbungan ini ya, saya klik, nah ini lampunya mati, saya nyalakan lagi. Oke, saya klik lampunya lalu saya klik satu kali di layar. Nah, muncul lagi bumbungannya ya. Nah, seperti itu. Perhatikan visual style, saya kembali ingat teman-teman, ini bumbungan utamanya warnanya masih lain ya. Bumbungan utamanya warnanya masih lain nih, masih warna hijau ya. Karena dia belum kita masukkan ke layar bumbungan ya, dia masih layar lain ya, layar garis berapa itu kan gitu ya. Oke, perhatikan visual style, saya kembali lagi ke 2D wireframe ya, visual style saya kembali lagi ke 2D wireframe.
Oke, perhatikan teman-teman ya. Nah, perhatikan layar di atas, kalau saya klik anak panahnya muncul daftar layar seperti ini. Di sini ada layar bumbungan ya. Oke, layar bumbungan adalah layar yang digunakan oleh bumbungan-bumbungan miring ini atau jurai-jurai luar ini. Nah, jurai yang warna nok utama atau bumbungan utama ini pun harus kita masukkan ke layar jurai ya. Bagaimana caranya? Caranya kita sentuh. Perhatikan jangan diblok ya. Jangan diblok. Lebih baik Anda sentuh saja. Boleh Anda blok ya jika Anda sudah menguasai, yaitu blok biru seperti ini. Nah, kalau Anda blok biru boleh ya, tapi lebih baik Anda sentuh saja. Nah, itu saran saya, Anda sentuh, kalau menyala Anda klik seperti itu ya. Anda sentuh, Anda klik. Nah, sudah terblok ya bumbungan utama. Perhatikan pada layar di atas, saya klik anak panahnya ya, muncul daftar layar seperti ini. Nah, kliklah layar bumbungan. Nah, maka dia masuk ke layar bumbungan ya. Tekan tombol escape pada keyboard untuk membatalkan blok. Perhatikan visual style, kalau saya klik bola biru, itu dia hasilnya. Oke teman-teman ya, paham ya? Oke, visual style, saya kembali lagi ke 2D wireframe. Nah, selanjutnya kita perhatikan teman-teman. Kalau saya klik jurai sebelah kanan depan, ya dia, maka jurai sebelah kanan aja yang keblok. Sebelah kiri depan ya sebelah kiri aja yang terblok ya. Mereka ini masih terpisah teman-teman ya. Mereka ini masih terpisah ini ya. Kita satukan ya. Seperti pada gambar contoh ini, lihat. Pada gambar contoh saya klik di sini, perhatikan ya. Nah, saya rubah visual stylenya ke 2D wireframe. Saya klik di sini semuanya terklik ya. Saya klik di sini semuanya terklik. Mereka menyatu teman-teman ya. Nah, maka yang ini pun kita satukan ya. Ini kita satukan juga nih bumbungan kanan depan sama ya belakang kanan kiri semuanya ya. Nah, untuk menyatukannya ya kita menggunakan, perhatikan modeling union ya. Modeling union yang ini ya. Nah, oke. Lebih amannya Anda matikan dulu layar atap. Ini kan atap nih. Perhatikan visual style, saya klik bola biru ya. Nah, ini yang warna kuning ini dimatikan dulu layarnya nih. Atau nama atap perisai namanya ya, atap perisai layarnya. Jadi kalau saya klik objeknya seperti itu, muncul di sini di layar tuh muncul namanya atap perisai ya. Nah, seperti itu. Anda perhatikan pada layar di atas ya. Nah, saya klik layar di atas, anak panahnya muncul daftar layar seperti ini. Nah, ini ada layar atap perisai, lampunya menyala. Saya klik ya. Saya klik lampu yang menyala pada atap perisai, maka lampunya mati ya. Lalu saya klik satu kali di layar. Nah, ini dia ya. Nah, ini kan mereka masih berdiri sendiri nih teman-teman ya. Kita satukan mereka menjadi satu objek ya menggunakan modeling union. Union yang ini ya. Oke, perhatikan. Visual style saya kembali dulu ke 2D wireframe ya. Visual style saya kembali dulu ke 2D wireframe. Oke teman-teman, union ya. Union. Nah, ini dia. Untuk menyatukan objek 3 dimensi ya, caranya klik icon union pada tab modeling. Klik beberapa objek 3 dimensi yang akan disatukan. Setelah diklik atau diblok semua, enter satu kali, selesai. Ya, teman-teman perhatikan pada tab modeling ini kita klik union ya. Pada tab modeling kita klik union yang ini. Nah, kemudian klik garis ini 1, 2, 3, 4, 5. Jangan lupa jurai belakang sebelah kanan, sebelah kiri, jurai utama nok utama yang ini, yang kecil ini ya. Nah, kemudian jurai depan sebelah kanan dan sebelah kiri diklik semua. Nah, lalu enter satu kali, selesai. Pada menjadi satu objek. Ya, mereka menjadi satu objek. Ingat, modeling, union, klik semuanya satu-satu ya. Nah, setelah itu enter satu kali, selesai. Maka mereka menjadi satu objek ya. Oke, setelah itu, setelah mereka menjadi satu objek ya, perhatikan kita hidupkan lagi atapnya ya. Perhatikan pada layar di atas, saya klik anak panahnya ya. Muncul daftar layar seperti ini. Nah, ini ada layar atap perisai ya. Nah, layar atap perisai saya nyalakan lampunya ya. Lalu saya klik satu kali di layar. Nah, itu dia ya. Kemudian yang terakhir apa? Masih ada layar satu lagi, yaitu layar lisplang. Lisplang ini kan lampunya mati nih ya. Nah, kita nyalakan ya. Perhatikan pada layar di atas, saya klik anak warnanya, muncul daftar layar seperti ini ya. Lisplang itu lampunya mati ya. Nah, kita nyalakan. Klik satu kali di layar, maka dia menyala ya. Lalu klik di sini ya, satu kali di layar. Nah, perhatikan seperti itu hasilnya ya. Perhatikan visual style, saya klik bola biru, seperti itu hasilnya. Jika saya klik orbit ya, ini dia free orbit, muncul bulatan hijau seperti ini. Klik satu kali di layar ya, tahan dan putar. Nah, itu dia hasilnya teman-teman ya. Oke, seperti itu ya. Nah, seperti inilah hasilnya.
Oke teman-teman, selanjutnya kita akan memasangnya di atas atap ya. Kita akan memasangnya di atas atap itu pada video berikutnya ya. Karena video ini terlalu panjang, teman-teman pelajari ini dulu ya. Perhatikan visual style, saya kembali lagi ke 2D wireframe. Kemudian view, saya kembali ke SE isometrik ya. View, saya kembali ke SE isometrik karena sudah diputar ya. Lalu visual style, perhatikan kita tetap normal ya. 2D wireframe. Sumbu derajat XYZ-nya ya. Sumbu derajat XYZ-nya kita tetap normal, yaitu UCS World ya, gambar globe bola dunia normal. Oke, demikian teman-teman ya. Assalamualaikum, salam sejahtera.